permasalahan salam gado-gado. Saya teringat bahwa Presiden Soeharto 32 tahun jadi presiden, dia tidak pernah salam gado-gado. Dia sebagai seorang muslim, dia salamnya ya assalamualaikum. Tapi sekarang ini muncul di antara umat Islam ini dengan dari toleransi salamnya gado-gado. Pertama assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Coba Bapak dan Ibu, kalau di Indonesia ada 50 agama yang diakui, kira-kira bagaimana? Namo Buddhaya itu terpujilah Sang Buddha. Jadi kalau orang Islam mengucapkan Sang Buddha yang terpuji, itu sudah syirik kepada Allah. Bahkan mungkin sudah murtad dari agama Islam itu. Nah ini yang terjadi ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, nah kita juga harus mencermati, dan saya juga menghimbau agar juga umat Islam ini tidak mudah saling menyesatkan di antara kaum muslimin. Saya petakan dulu di sini supaya nanti kriteria sesatnya seperti apa. Apakah Syiah ini masuk menyimpang? Apakah Ahmadiyah itu masuk menyimpang? Karena sekarang ini ada pejabat Kementerian Agama bahwa Ahmadiyah itu tidak ada masalah. Nah, pada ulama seluruh dunia Islam sudah menyatakan Ahmadiyah itu di luar Islam. Misalnya di Indonesia ini ada organisasi Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, Al-Irsyad. Ini ormas Islam di Indonesia dan ini bukan sekte Islam. Ada juga yang muncul yang dikatakan sebagai gerakan Islam kontemporer. Misalnya ada sebagian teman kita mengatakan saya ini komunitas Salafi, saya ini komunitas MMI, saya ini An-Najat, saya ini Tarbiyah, saya ini ATI, Nidiyate. Kalau Bapak dan Ibu kita lihat dari teman-teman ini atau kelompok-kelompok ini atau komunitas-komunitas ini ditinjau dari segi akidah Islam, tidak ada masalah persoalan akidah. Mereka masih mengacu Al-Quran, mereka masih mengacu As-Sunnah. Yang berbeda adalah gerakannya. Jadi tidak boleh umat Islam ini saling menyesatkan, saling mengkafirkan kalau masih dalam kategori yang demikian, ya. Kecuali yang sudah mengubah rukun imannya, mengubah misalnya syahadatnya, mengubah rukun Islamnya. Nah, apakah Syiah ini sama rukun Islamnya dengan kita? Apakah Syiah ini sama rukun imannya dengan kita? Gitu ya. Nah, apakah Ahmadiyah juga punya keyakinan ada lagi Nabi Muhammad atau tidak? Nah, jadi di sini kecuali yang sudah jelas-jelas berbeda menyangkut masalah yang pokok. Apa yang masalah pokoknya? Masalah usul. Nah, masalah usul tadi itu misalnya mengubah rukun imannya, mengubah rukun Islamnya, mengubah syahadatnya. Kita tinjau di sini. Nah, kelompok-kelompok ini yang sudah difatwakan oleh majelis ulama menyimpang dari ajaran Islam. Di antaranya Ahmadiyah. Ahmadiyah ini sudah difatwakan oleh MUI, bahkan ulama seluruh dunia Islam. Ahmadiyah menyimpang dari Islam. Kenapa menyimpang dari Islam? Karena dia ngaku bagian daripada kaum muslimin, tapi meyakini setelah Nabi Muhammad itu ada lagi Nabi yang tidak membawa syariat, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Dia pakai dalilnya Al-Quran surat As-Saff ayat ke-6. Kata Nabi Isa, nanti akan datang Rasul setelah saya ini Ismuh Ahmad, yang bernama Ahmad. Siapa yang maksud Ahmad? Padahal yang dimaksud Ahmad itu adalah Nabi Muhammad, tapi di tafsir Al-Quran Ahmadiyah adalah Mirza Ghulam Ahmad. Dan Mirza Ghulam Ahmad mengaku mendapatkan wahyu. Wahyunya dikumpulkan dalam kitab Tazkirah. Bapak bisa baca kitab Tazkirah itu banyak isinya membaca dari ayat-ayat Al-Quran. Misalnya dalam kitab Tazkirah ada ayat inna anzalnahu qariban minal qadiyani wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazzala shadaqallahu wa rasuluhu wa kana maqula. Nah, jelas itu merupakan wahyu palsu yang seolah-olah diturun kepada Mirza Ghulam Ahmad. Nah, oleh komunitas Ahmadiyah ini adalah wahyu yang suci, maka disebutkan Tazkirah wahyu muqaddas. Itu diantaranya, dan masih banyak yang lainnya. Itu sudah kita bahas tentang aliran sesat. Nanti Bapak kalau yang belum punya buku ini bisa dibaca, Mengawal Akidah Umat Mewaspadai Aliran Sesat. Kemudian kaitannya dengan Al-Qiyadah. Al-Qiyadah ini pimpinan Ahmad Baswari.
ini juga menyimpang dari Islam. Pertama, mengaku ada lagi Nabi selain Nabi Muhammad, yaitu Ahmad Sodeh. Maka ismu Ahmad, kata orang Al-Qiyadah, bukan Nabi Muhammad tapi Ahmad Sodeh. Di Bandung tukang cukur ada lagi ngaku Rasul, ismu Ahmad saya, kata Ahmad Saifuddin, kata Ahmad Sayuti di Bandung. Di Tegal ada lagi ngaku Rasul, namanya Ahmad Saifuddin. Di Tasikmalaya ada yang Rasul namanya Ahmad Sulaiman. Syahadatnya diubah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmad Sulaiman Rasulullah. Nah begitu juga Al-Qiyadah syahadat mereka asyhadu alla ilaha illallah al-masih al-maud Rasulullah. Dan aku dapat wahyu, kumpulan wahyu dikumpulkan dalam kitab Al-Masih al-maud dalam Al-Quran, Al-Masih dalam Al-Quran dikumpulkan dalam kitab Al-Masih al-maud, yaitu dalam Al-Quran, Taurat dan Injil. Itu yang turun di Gunung Buter. Karena katanya Ahmad Sodeh ini melakukan tahlil 40 hari 40 malam, lalu ada malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Jadi dulu Nabi Musa dapat wahyu di Bukit Tursina, Nabi Muhammad dapat wahyu di Gua Hiro, saya dapat wahyu di Gunung Buter. Jadi sama-sama gunung, cuma ini ada di Bogor. Itu beda. Nah begitu juga Isa Bugis. Isa Bugis sudah jelas menyimpang. Mereka juga tidak mewajibkan sholat karena ini masih berada Mekah. Begitu juga lembaga kerasulan, ini banyak di Bandung. Jadi yang namanya kerasulan itu tidak berhenti pada Rasul Muhammad, terus sampai hari kiamat berjalan, ya. Sehingga bukan Muhammad yang terakhir, Rasul itu ada lagi. Begitu juga Bahagia, begitu juga kaitannya dengan Syiah, ada lagi Islam Jamaah, ada lagi NIKW 9, Salamullah Dia Eden, Kalam Satriloka, Satrio Paningit, Ingkat Sunnah. Ini merupakan proyek-proyek untuk memecah belah Islam dari dalam, dan sudah keluar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia ini. Jadi ini kita sepintas saja dulu tentang ini karena waktu yang pendek, akan kita soroti tentang masalah Syiah. Kemudian tantangan kita juga masuk dari pemikiran-pemikiran liberal ini atau sekuler ini, terutama yaitu lewat paham sepilis sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme agama. Bahwa semua agama ini sama, kawin beda agama tidak lagi masalah, beda agama tidak murtad. Bahkan kata Sumanto Al-Qutubi dalam bukunya yang berjudul Lubang Hitam Agama, ini dijelaskan Pak, dalam buku Lubang Hitam Agama katanya di surga itu sudah banyak menunggu, antara lain Yesus, Muhammad, sahabat Umar, Gandhi, Luther, Abu Nawas, Romo Mangun, Bunda Teresia, Bagi Lobak, Munir, Udin, semuanya sudah masuk surganya Tuhan. Jadi tidak ada yang masuk neraka. Sama dengan buku yang terbitan para madnya, judulnya Pintu-Pintu Menuju Tuhan. Ibaratkan semua roda ini ada jari-jarinya. Nah jari-jari roda adalah jalan dari berbagai agama menuju pusat roda Tuhan. Jadi tidak boleh ada umat Islam mengklaim hanya Islam saja yang benar, tapi harus mengakui semua agama benar dan setara. Nah ini ya, kemudian dikembangkan lagi tentang apa revolusi seksual itu, tentang perkawinan sejenis, ya. Makanya sekarang ada buku indahnya kawin sesama jenis. Amerika itu sudah 31 negara bagiannya, negaranya membolehkan kawin sesama jenis. Kemudian juga yang baru undang-undangnya boleh kawin sejenis adalah New Zealand. Begitu juga membolehkan kawin sesama jenis. Nah Indonesia ini juga dijadikan negara yang membolehkan ini, makanya undang-undang perkawinan minta dicabutnya. Nah ini kemudian tentang relativisme kebenaran. Kebenaran agama itu adalah relatif. Selama levelnya manusia, kebenaran relatif. Muhammad itu manusia, jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad juga kebenaran relatif. Dan ini bahayanya paham relativisme kebenaran. Termasuk juga paham liberal. Yang nama paham liberal itu menafsirkan agama tidak boleh diikat oleh tafsir-tafsir para ulama. Jadi semua orang itu boleh menafsirkan Quran secara bebas, boleh menafsirkan hadis secara bebas, sehingga hanya kawin sesama jenis boleh. Ini yang berbahaya sekarang ini. Maka saya menangani seorang pemuda yang awalnya masuk Kristen, kemudian jadi ateis. Jadi kalau orang sudah menganut paham liberal, pasti akhirnya berujung jadi ateis. Contohnya saja, ya, orang-orang liberal Kristen di Barat itu, dia tidak yakin kepada agama Kristennya. Dia bikinlah yang namanya Tuhan Yesus itu sebagaimana mereka buat. Ada Tuhan Yesus yang sedang merokok, yang lagi narkoba, ya, ada yang lagi petinju, jadi petinju. Bahkan wanita Kristen
feminis itu dia mengatakan Alkitab itu tidak adil. Ternyata Tuhan itu jenis kelaminnya laki-laki. Buktinya laki-laki Yesus dihitan di Lukas pasal 2 ayat 21. Maka kita perlu punya Tuhan yang jenis kelamin perempuan. Maka dibikinlah Yesus peminim. Ini ada Yesus peminim segala macam. Nah begitu juga orang Islam yang liberal digugat lagi. Quranku bukan firman Tuhan, Quranku produk budaya. Kemudian juga dinyatakan apa yang namanya Nabi Muhammad itu sebetulnya tak beda dengan Lia Eden. Dulu Nabi Muhammad dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, Lia Eden di Indonesia dikejar-kejar oleh FPI. Nah, itu tidak benar itu ya. Kalau Nabi Muhammad dikejar-kejar kafir Quraisy menegakkan kebenaran, Lia Eden pun menyeleweng kebenaran. Karena dia pertama ngaku jadi Siti Maryam, katanya sering kedatangan malaikat Jibril dapat wahyu. Sekarang dia jadi malaikat Jibril, jadi Ruhul Kudusnya. Akhirnya malaikat Jibrilnya ditangkap oleh bapak polisi. Jadi baru di Indonesia ada malaikat Jibril ditangkap oleh polisi. Akhirnya di sidang di pengadilan malaikat Jibril pingsan. Tapi kata para berikutnya ini bukan pingsan, dipegang oleh Tuhan. Nah ini terjadi ya. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, kita lihat lagi ya. Ini di bawah enggak, ini lutut saya ya. Saya melihat sekarang ini, apalagi di bulan Desember ini sudah mulailah ada orang Islam berpandangan katanya orang Kristen Natal itu sama dengan orang Islam juga Maulidah. Jadi ada seorang Kiai Flores anggaplah salah memperingati Maulid Nabi Isa. Sementara pendeta dari Advent, dari Kristen Yehova atau Yehua atau Mormon, mereka tidak merayakan Natal tanggal 24 Desember. Karena tanggal 24 Desember itu bukan hari kelahiran Yesus Kristus, tapi hari kelahiran Dewa Matahari. Maka kami tidak merayakannya. Ini bid'ah dalam Kristiani. Jadi kata pendeta Advent saja yang namanya Natal bid'ah. Bahkan kalau Bapak baca buku ini ya. Apa yang sebenarnya Alkitab ajarkan? Jadi dijelaskan di sini, Natal itu bid'ah, tradisi kafir. Kata orang kafir sendiri. Ya. Kemudian perayaan tahun baru memperingati tanggal 1 Januari Dewa Janus, ini juga tradisi kafir. Kata orang kafir, tradisi kafir. Ini orang Islam sibuk memperingati Natal. Misalnya Pak Quraisy bikin buku, apa tulisannya? Natal dalam Al-Quran. Dikutip surat Maryam ayat 33. Akhirnya setelah Pak Quraisy tulis begini, besok pendeta bikin buku, pendeta Rudi, Natal dalam Al-Quran. Nah ini banyak sekarang ini berbahaya sekali ya. Nah kembali kepada persoalan kita ini berkaitan dengan masalah yang namanya persoalan usia ini ya. Pertama yang perlu kita cermati berkaitan dengan pandangan para ulama. Yang menjadikan perhatian kepada para ulama sekarang ini berkaitan dengan praktek-praktek ubudiyah kaum muslimin. Apa di antaranya? Di antaranya mereka ketika memperingati hari Asyura, ya, di mana mereka melakukan upaya-upaya yang seperti ini. Ini saya kira sudah banyak yang paham ya berkaitan dengan masa. Jadi boleh duduk. Saya boleh duduk ya? Silakan. Oh ya nanti saya pakai meja. Nah kita cermati dulu di sini. Ini yang dilakukan oleh komunitasnya berkaitan dengan pesta berdarah kaumnya pada hari Asyura. Pertanyaannya, apakah ada dalam Islam ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW oleh para sahabat, termasuk oleh Sayyidina Ali untuk memperingati hari Asyura sambil melukai badan mereka sendiri? Apakah ada ajaran ini? Bapak dan Ibu boleh tanya dulu kepada teman-teman Syiah, apakah Sayyidina Ali mengatakan demikian atau tidak? Jangankan Rasulullah, Sayyidina Ali apakah mengajarkan ini? Tentu tidak ada landasan-landasan berkaitan dengan memperingati kematian Sayyidina Husain. Nah, kemudian kita lihat sebagai umat Islam, marilah kita memahami sabda Rasulullah SAW. Apa?
Nabi melarang kita mencari-cari muka kita, badan kita. Sementara sekarang ini ada komunitasnya seperti di Iran, di Afghanistan. Mereka memperingati hari Asyura berkaitan dengan wafatnya Sayyidina Husain ini. Misalnya kita lihat ini anak ini yang memegang pedang ada tulisan Ali. Apakah Sayyidina Ali mengajarkan demikian? Boleh kita bertanya kepada mereka, apakah Ali mengajarkan ini? Nah, kemudian juga kita lihat apa yang dilakukan mereka dalam mengenang wafatnya Sayyidina Husain ini. Inilah yang dikenal oleh mereka, yang disinilah mereka menanamkan akhirnya kebencian-kebencian kepada kelompok Sunni ini, karena seolah-olah Sayyidina Husain ini dibantai oleh komunitas Sunni. Ini yang tidak benar. Nah, ini yang kita lihat sekarang ini. Coba misalnya anak kecil lalu dilukai kepalanya oleh ayahnya. Dari mana ajaran ini? Apakah Islam mengajarkan ini? Apakah Rasulullah mengajarkan ini? Apa para sahabat mengajarkan ini? Termasuk Imam Ali. Karena mereka jelas menolak Abu Bakar, mereka menolak Umar bin Khattab, mereka menolak Utsman bin Affan, lalu menyanjung Ali bin Abi Thalib. Sementara kita kaum muslimin mengakui oleh para Rasul ini dijamin masuk surga, tapi oleh kelompok-kelompok yang dinyatakan dia adalah kafir, bahkan murtad, maka itu sudah melecehkan kepada Rasulullah SAW. Maka nanti kita akan lihat bagaimana kriteria sesat itu. Kemudian kita lihat lagi berkaitan dengan bukti-bukti konkret memperingati hari Asyura ini dengan cara demikian tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia, PP Muhammadiyah berkaitan sikapnya kepada Syiah ini. Pertama, supaya kita jelas dulu bahwa ormas Islam berpendapat kepada Syiah ini, misalnya adalah Muhammadiyah. Pertama, Muhammadiyah meyakini bahwa hanya Nabi Muhammad SAW yang maksum, sehingga Muhammadiyah menolak terhadap konsep maksumnya para imam Syiah itu. Nah, orang Syiah meyakini para imam itu adalah maksum, orang yang suci. Sementara di dalam Islam itu yang maksum itu hanya para nabi dan rasul yang Allah jaga. Mereka, imam-imam mereka dianggap maksum. Kemudian yang kedua, terhadap konsep kekhalifahan Syiah, Muhammadiyah secara tegas menolak konsep kekhalifahan Syiah Rafidah. Muhammadiyah meyakini bahwa Rasulullah SAW menunjuk, tidak menunjuk siapapun mengganti beliau setelah beliau wafat itu. Makanya kekhalifahan itu tidak langsung menunjuk Ali, ya, tapi tidak Rasulullah demikian. Nah, mereka tidak menerima kekhalifahan Abu Bakar, tidak menerima kekhalifahan Umar, termasuk juga kekhalifahan Utsman, tapi mereka hanya mengangkat Ali. Itu yang diyakini oleh komunitas Syiah. Kemudian juga yang ketiga, Muhammadiyah menghormati sahabat Ali bin Abi Thalib. Kita umat Islam mengakui sahabat Nabi yang namanya Khulafaur Rasyidin itu dan dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Lalu dikatakan orang-orang ini termasuk orang yang murtad, yang kafir dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, Muhammadiyah memiliki perbedaan yang sangat prinsipil dengan Syiah berpangkat dari sikap terhadap hadis sahih, di mana Syiah hanya menerima hadis sahih dari jalur Ahlul Bait. Jadi kalau di luar Ahlul Bait mereka menolak hadis Nabi, maka dengan sendirinya akan terjadi ribuan hadis sahih tertolak karena mereka hanya mengakui hadis Nabi yang bersumber dari Ahlul Bait. Nah, ini komentarnya. Tentu Bapak dan Ibu bisa saksikan di TV Syiah. TV Syiah itu ada Hidayah TV, ada Hadi TV, itu 2 channel. Silakan lihat itu kalau ada tag-nya itu di TV itu. Kalau bicara hadis yang diakui oleh Syiah tidak sama dengan hadis yang diakui oleh kita. Nah, kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, nah berkaitan dengan masalah ini, maka kita akan buktikan perbedaan Syiah dengan Sunni. Apakah ini menyangkut persoalan furu atau persoalan yang usul?
Sekarang ini biasanya komunikasinya kalau masih sedikit, kita kembali kepada umat yang satu, umat yang satu. Siapa yang tidak mau umat Islam bersatu? Tentu kalau mereka mencaci maki sahabat-sahabat Nabi, mencaci maki istri Nabi, mencaci maki Aisyah, itu tidak mungkin tidak bersatu dengan orang yang mencaci maki sahabat Nabi. Di mana sahabat-sahabat itu jangan masuk surga oleh Nabi, lalu dicaci maki oleh mereka. Nah, di antaranya kita lihat di sini tentang penyimpangan Syiah. Ya. Akidah Syiah menisbatkan sifat ilahiyah kepada imam mereka seperti pemilik dunia akhirat, Rabb bumi, ya imam mereka. Kemudian akidah Badam, yaitu keyakinan bahwa Allah mengetahui sesuatu setelah sebelumnya tidak mengetahuinya. Ini kan menghina. Kemudian akidah Raj'ah, yaitu kembali hidup sesudah mati sebelum hari kiamat. Jadi Syiah punya keyakinan tentang inkarnasi. Kayak di agama Kristen, Yesus inkarnasi Tuhan. Kemudian juga tentang Buddha juga ada ajaran inkarnasi. Akidah taqiyah, suatu perkataan dan perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan keyakinan untuk menghindari bahaya yang mengancam jiwa, harta, atau kehormatan. Jadi Syiah ini sering bertaqiyah. Tetapi mereka tidak, hanya untuk mengkelabui saja. Kemudian akidah Syiah tentang Quran. Misalnya dalam kitab Al-Kahfi dijelaskan pada jilid pertama halaman 39, Mushaf Fatimah itu ada dan tempatnya 3 kali lipat daripada Al-Quran kita. Pada Allah tegaskan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran, kami juga yang menjaganya, yang memeliharanya. Al-Quran ini datang dari Allah, Allah jaga, Allah pelihara. Bukti terjaga terjaganya Quran ini, banyak kaum muslimin yang hafal Quran ini. Buktinya anak-anak Hamas di Palestina umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun hafal Quran 30 juz. Ada anak muslim umur 6 tahun dari Jerman hafal Quran 30 juz. Dan tidak mungkin ada tokoh agama di luar Islam mampu menghafal kitab sucinya. Misalnya Paus di Katolik, pimpinan tertinggi, tidak mungkin hafal kitab Injilnya. Kitab Injil yang ada sekarang sudah banyak versinya. Di rumah saya banyak Injil bermacam-macam bahasa. Injil bahasa Minang, bahasa Sunda, Jawa, Madura, bahasa Aceh, macam-macam. Saya tidak pernah beli. Ada orang Islam dipacari sama teman yang Kristen, bukan. Setelah dia kembali ke Islam, saya ambil Alkitabnya. Coba bagaimana sekarang mau disamakan Al-Quran dengan kitab Injil? Tidak mungkin. Contoh kalau Bapak lihat dalam kitab Injil yang ada sekarang ini, dijelaskan di situ katanya Nabi Isa itu disalib. Mana? Di Injil Markus pasal 11 ayat 90. Itu diterangkan nalikan Yesus disalib berdua ya jam telu. Jadi di Injil bahasa Jawa Yesus disalib jam telu, tapi di Injil bahasa Minang lain. Injil Markus pasal 5 ayat 25, penyaliban Isa Al-Masih itu terjadi di pukul 9 pagi. Jadi beda bahasa, beda lain lagi isinya. Maka kalau saya diskusi dengan Pak Pendeta ini, saya bilang yang mana Pak Pendeta yang benar? Kok yang bahasa Jawa bilang jam telu, yang bahasa Minang jam 9? Ini Pak Bunda yang benar. Karena dua-duanya dibimbing oleh Roh Kudus. Oh jadi telu kali sama kami mawon. Itu Quran dipelihara oleh Allah. Nah, para Syiah katanya menganggap Quran kita ini banyak masalah, ya. Kemudian juga berkaitan dengan nikah mut'ah dan keutamaannya. Bahkan sekarang sudah banyak dilaporkan di Bandung itu banyak mahasiswa yang kena penyakit kelamin. Dia jilbabnya panjang, rapi, jilbabnya diperiksa ke dokter-dokternya sudah tahu.